melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up. Halo semuanya, selamat datang di podcast The Expose. Mau tidak mau, kami harus berbahasa basi terlebih dahulu. Episode ini kami nggak berduaan, tetapi kami ditemanin sama 4 orang narasumber kami. Ya benar, kalau berduaan aja sebenarnya susah. Bingung juga mau ngobrol apa. Tapi akhirnya mikir-mikir, kayaknya aku mau membicarakan soal perkembangan iptek di Indonesia. Oke, baik. Sebelum memulai podcast kita, mari kita dengarkan lagu requestan teman-teman kita, I Like Me Better oleh Love. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking, I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time. Pada kesempatan ini bertemu lagi kita di dalam The Expose Podcast dengan topik perkembangan iptek. Ya, bersama dengan narasumber kami. For the love of it. Berjumpa kembali bersama kami, saya Whitney, Saya Siska. dalam The Expose Podcast dengan topik perkembangan iptek. Nah, baik teman-teman semuanya, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton. Ya, mungkin bisa dimulai dari sebelah sini. Hai, perkenalkan nama saya Cili, saya berasal dari Sekolah Kristen Kaum Kudus dan saya berumur 17 tahun. Halo, nama saya Virginia Chanelsang, saya berusia 17 tahun dan juga berasal dari Sekolah Kristen Kaum Kudus. Hai, nama saya Jessica, saya berumur 17 tahun dan saya berasal dari Sekolah Kristen Kaum Kudus. Hai, nama saya Ketin Teoreka, saya berasal dari Sekolah Kristen Kaum Kudus dan saya berusia 17 tahun. Baik, terima kasih untuk teman-teman narasumber kita semua. Oke, sebelum kita membahas tentang topik yang lumayan berat ini, kita ngobrol dulu deh. Ya, bagaimana akhir-akhir ini? Baik, Wah, mantap. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong, teman-teman di sini pada update berita di TV kan nih, apalagi tentang iptek di era sekarang ini. Kalau saya sih tentunya ada dong. Kalau saya sih juga ada, cuman nggak dari TV. iya nih sama dikit-dikit lah dari Instagram atau Twitter. Gimana kalau dengan Jessica dan Virginia? Ada dong. Nah, baik teman-teman kita semua sudah menyampaikan sedikit tanggapan. Nah, sekarang kami minta teman-teman semuanya jelaskan sedikit tentang perkembangan iptek yang ada di Indonesia. Ya, mungkin bisa dimulai dari Virginia. Boleh. Menurut saya perkembangan iptek di saat ini sudah semakin berkembang dan juga maju. Bukannya sudah sangat pesat ya, apalagi dengan maraknya digitalisasi terhadap industri-industri di dalam suatu negara. Ya, digitalisasi itu mendorong kemajuan negara dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberi kemudahan manusia untuk berinteraksi satu sama yang lain. Tetapi bukannya Indonesia masih belum secara optimal memanfaatkan iptek dan serta mengembangkan penelitiannya. Wah, menarik juga ya teman-teman.
Jadi digitalisasi itu mendorong kemajuan negara dalam iptek sehingga memberikan kemudahan bagi manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang masih jadi pertanyaan kita semua ini, apakah perkembangan iptek di Indonesia sudah dapat kita kategorikan sangat pesat atau masih dalam proses berkembang? Coba kita simak video ini untuk mencari jawabannya. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan, beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan sosro bahu hingga teknologi jaringan 4G. Oke, dari video yang tadi kita tonton bersama, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia. Perkembangan ipteknya tergolong pesat. Ya benar, hal ini dapat kita lihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, perkembangan iptek tersebut dampaknya apa saja bagi negara kita? Kalau dilihat dari dampak positifnya sih, iptek itu jauh lebih mempercepat dan juga mempermudah segala sesuatu. Ia juga dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Menurut saya, iptek juga akan membawa kita ke arah yang lebih maju dan modern. Ya, apalagi di masa saat ini, sekarang kita sebagai remaja juga menikmati perkembangan iptek yang ada di Indonesia. Oke, baik, dari argumen teman-teman yang saya tampung, sekarang ini saya melihat bahwa dampak yang teman-teman sebutkan itu mengarah ke arah yang positif. Ya benar, namun perkembangan iptek tidak selamanya memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Namun ada juga dampak buruk yang dapat kita rasakan dari perkembangan tersebut. Ya benar, jadi apakah teman-teman di sini tahu apa saja dampak buruk yang kita dapatkan dari perkembangan iptek di Indonesia? Kalau menurut saya sendiri itu kecanduan gadget. Kecanduan gadget membuat kita menjadi menggunakan waktu semena-menanya, sehingga penggunaan waktu kita itu menjadi tidak efisien. Dampak negatif ya, mungkin dapat muncul berbagai kejahatan yang ada. Ya, semisal pelanggaran hak cipta, kejahatan cyber, pornografi, dan juga penyebaran hoax yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Banjir, Kok bisa banjir? Bagaimana nih? Coba jelasin deh ke teman-teman. Mungkin maksudnya gini, banjir itu kan terjadi karena penebangan hutan secara liar, sehingga tidak dapat menampung air yang ada. Oh, berarti karena perkembangan iptek dalam memperluas wilayah produksi, misalnya hutan menjadi gundul terus mengakibatkan banjir gitu. iya benar. Wah, baru tahu aku. Jadi bagaimana solusinya agar tidak banjir? Oke, mungkin maksud Desita itu apa saja solusi atau cara yang dapat kita berikan agar perkembangan iptek ini tidak membawakan dampak buruk bagi kita, termasuk banjir yang disebutkan oleh Catherine tadi. Dari saya dulu nih, yang pertama kita harus selektif dalam memilah informasi, apalagi informasi yang kita dapatkan dari sosial media. Ya, biasanya saya memilih informasi yang memiliki fakta dan bukti yang jelas. Kalau solusi dari saya sih, apalagi anak-anak di bawah umur ya, itu tuh harus didampingi sama orang tua. Karena gadget juga merupakan bagian dari perkembangan iptek yang memiliki dampak cukup besar bagi kehidupan kita. Tidak hanya fokus untuk memajukan iptek di negara kita, namun juga harus bijak dalam memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Oke, baik. Saya rasa demikian yang kita bahas mengenai perkembangan iptek dalam podcast kali ini. Terima kasih kepada teman-teman narasumber yang bersedia hadir bersama kami dan juga teman-teman yang telah mendengarkan sharing menarik dari narasumber kami. Oke, sekali lagi saya rangkum segala topik yang telah kita bahas tadi. Jadi perkembangan iptek di Indonesia itu sudah tergolong besar ya teman-teman. Namun jangan lupa bagi kita semua untuk bijak dalam memilah segala informasi yang ada dan juga segala kemudahan yang diberikan oleh iptek kepada kita. Semoga perkembangan iptek yang ada dapat semakin baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman narasumber kami sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini bersama kami. Cukup sekian, saya Siska. Saya Whitney. Sampai jumpa lagi di The Expos Podcast berikutnya. Bye. Kurus. Đưa vào tất cả hậu khoai à? WS lah nak kau
1, yang ujung berapa? 2. Oke. Sementara juara 1 guys. Oke. Tanya dia. Ulang. Cipisan.